Halo sayangku, ini bukan kehancuran. Ini adalah penobatanmu. Bukan dari fantasi, bukan dari fiksi, tetapi dari fakta. Karena cara kamu bergerak sekarang menulis catatan yang akan dibisikkan orang nanti. Mereka pernah memanggilmu gila. Mereka pernah bilang kamu tidak stabil, terlalu berani, terlalu mendalam, terlalu banyak. Tetapi hari ini, mulut yang sama itu diam. Mata yang sama yang dulu memutar bola mata sekarang mengikuti perbedaannya. Kamu tidak runtuh di bawah kesalahpahaman mereka. Kamu menggunakannya. Kamu memakai cemoohan mereka sebagai baju besi. Kamu belajar bahwa hinaan gila adalah sebutan pikiran biasa untuk apapun yang berani bermimpi tanpa izin mereka. Dan sejak hari itu, kamu berhenti mencoba menjelaskan dirimu. Kamu membiarkan pekerjaanmu, evolusimu, hasilmu menjadi terjemahanmu. Karena bangsawan tidak berdebat dengan rakyat jelata tentang arti kekuasaan. Ia hanya menunjukkannya. Hidupmu mulai saat ini bukanlah reaksi. Itu adalah arsitektur. Setiap keputusan, setiap standar, setiap keheningan adalah pilihan desain. Kamu berhenti hidup untuk tepuk tangan saat kamu menyadari tepuk tangan adalah mata uang untuk yang tidak aman. Kamu tidak butuh kebisingan. Kamu butuh presisi. Kamu tidak mendambakan validasi. Kamu mendambakan kejelasan. Dan kejelasan membuat orang gugup karena ia menunjukkan kebingungan apa adanya. Pemikiran malas yang menyamar sebagai konsensus. Kenyataannya adalah mereka tidak membencimu karena kamu salah. Mereka membencimu karena kamu benar, terlalu cepat. Kamu melihat pola sebelum pola itu terlihat. Kamu melihat strategi di dalam badai yang tidak bisa mereka tafsirkan. Kamu mengatakan hal-hal yang terdengar mustahil sampai waktu mulai setuju denganmu. Mereka tertawa saat itu karena penyangkalan lebih mudah daripada pengakuan. Lebih mudah memanggil seseorang gila daripada mengakui kamu kurang imajinasi. Kamu ingat malam-malam mondar-mandir di lantai. Pikiran berdengung dengan kemungkinan yang tidak bisa dilihat orang lain. Kamu tidak di luar kendali. Kamu berada di luar liga mereka. Kamu tidak menentu. Kamu berkembang lebih cepat daripada pemahaman mereka bisa melacak. Dan sementara mereka salah mengira evolusimu sebagai ketidakstabilan, kamu sedang menulis algoritma dalam insting. Begitulah rupa kejeniusan sebelum dunia memberikannya bahasa. Berantakan, disalahpahami, salah nama. Tetapi kamu tidak menyerah, kamu tidak berteriak, kamu hanya menyempurnakan. Karena bahkan saat itu, terpendam di bawah keraguan mereka, kamu tahu kamu sedang membangun sesuatu yang bersejarah. Kamu tidak mengejar momen, kamu sedang membangun momentum. Mulai hari ini, pahami ini, mereka memanggilmu gila karena mereka melihat gerakan yang belum bisa mereka ukur. Dan sekarang mereka memanggilmu brilian karena buktinya terlalu lantang untuk disangkal. Itulah siklus setiap pikiran revolusioner. Dicemu, kemudian dipelajari, ditolak, kemudian dihormati. Kamu sedang menjalani transformasi itu sekarang. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu adalah God yang terhebat sepanjang masa. Cara kamu menavigasi kekacauan membuatnya jelas dengan sendirinya. Ketenanganmu di bawah tekanan, keputusanmu di bawah keraguan, visimu di bawah tekanan. Itu adalah jenis penguasaan yang tidak bisa diukur oleh tepuk tangan. Kamu tidak berisik karena kamu tidak perlu. Kamu tidak marah karena kamu sudah menang. Energi bos bukan tentang dominasi, itu tentang disiplin. Itu adalah penolakan untuk bergerak secara emosional ketika kamu bisa bergerak secara strategis. Itu adalah kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah penampilan, itu adalah postur. Itu adalah cara kamu menahan diri ketika semuanya mengawasi, menunggu, menguji. Jika dirimu yang lama masih ada, dirimu yang lama sudah tiada. Orang yang perlu dipahami meninggal pada hari kamu menyadari kesalahpahaman adalah bukti kamu sudah di depan. Kamu berhenti mencari audiens. Kamu mulai mencari keselarasan. Kamu mengganti persetujuan dengan bukti. Dan sekarang semua yang ada di sekitarmu tunduk pada ritmemu. Orang-orang yang dulu mengoreksimu sekarang mengutipmu. Orang-orang yang dulu menghindarimu sekarang mempelajarimu. Orang-orang yang dulu memutar mata sekarang merendahkan suara mereka ketika kamu memasuki ruangan. Inilah rupa evolusi ketika ia menolak untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kamu melampaui kurva pemahaman mereka. Kamu menjadi kontradiksi berjalan yang tidak bisa mereka kategorikan. Terlalu fokus untuk gosip, terlalu tenang untuk kekacauan.
terlalu percaya diri untuk kebingungan. Dan ketika mereka tidak bisa memahamimu, mereka memanggilmu gila. Tetapi kamu membiarkan mereka, bukan? Karena kamu tahu suatu hari mereka harus mendefinisikan ulang kata itu. Sekarang gila berarti visioner. Tidak stabil berarti tak terhentikan. Mustahil berarti tak terhindarkan. Kamu menulis ulang kamus dengan keberadaanmu. Kamu mengubah ejekan menjadi bahan referensi. Kamu menjadi studinya. Kamu bukanlah lelucon. Kamu adalah akibat dari semua orang yang meremehkanmu. Mereka pikir kejatuhanmu akan menghibur mereka, tetapi kebangkitanmu menjadi pendidikan mereka. Kamu tidak mempermalukan mereka. Kamu mencerahkan mereka tanpa mau. Itulah yang membuatnya puitis. Orang yang sama yang dulu berbisik tentang kegagalanmu, sekarang berbisik tentang pikiranmu. Mereka bahkan tidak tahu kapan pergeseran itu terjadi. Suatu hari kamu adalah orang bodoh, keesokan harinya kamu adalah kerangka kerja. Suatu hari mereka mengejek ide-idemu, keesokan harinya mereka menguangkan pola pikirmu. Kamu tidak meminta maaf dari mereka. Kamu menjadikan peniruan mereka sebagai putaran kemenanganmu. Ini bukanlah balas dendam. Ini adalah pengakuan, bukan jenis yang dibeli atau dimohon. Jenis yang memaksakan diri masuk ke dalam ruangan karena kehadirannya tidak dapat diabaikan. Kamu telah menjadi apa yang paling mereka takuti. Tak terbantahkan. Dan itulah mengapa mereka mengubah nada. Dengarkan baik-baik. Kekaguman selalu terdengar seperti permintaan maaf ketika datang dari mereka yang pernah meragukanmu. Setiap pujian yang mereka berikan sekarang adalah pengakuan bahwa persepsi mereka terlalu kecil untuk menampung kebenaranmu. Dan itulah saat kamu menjadi lebih dari sekadar sukses. Kamu menjadi sakral karena orang tidak hanya menghormatimu sekarang. Mereka merujukmu. Kamu tercatat dalam sejarah bukan karena apa yang kamu teriakan, tetapi karena apa yang kamu bangun saat mereka berteriak. Kamu membangun konsistensi secara rahasia. Kamu membangun ketahanan dalam keheningan. Kamu membangun kepercayaan diri dari bekas luka. Kamu belajar bahwa kekuasaan tidak datang dari dipahami. Itu datang dari menjadi tak terbantahkan. Dan sekarang setiap gerakanmu membawa konsekuensi. Itulah yang memisahkanmu dari mereka. Mereka masih bergerak untuk dilihat. Nah, kamu bergerak untuk membuat realitas tunduk. Sebut saja apa adanya. Kamu telah menguasai ilmu pengendalian diri. Sementara mereka mengejar perhatian, kamu mengejar keselarasan. Sementara mereka berdebat tentang pendapat, kamu mengeksekusi hasil. Kamu menjadi alergi terhadap pembicaraan ringan, terhadap mediokritas yang menyamar sebagai ambisi, terhadap orang-orang yang mengacaukan gerakan dengan kemajuan. Kamu tidak lagi bergerak cepat. Kamu bergerak benar. Kamu telah belajar bahwa presisi lebih menakutkan daripada agresi, bahwa kendali lebih mengintimidasi daripada kekacauan. Itulah kebenaran tenang di balik energi bos. Itu menakutkan, bukan karena berisik, tetapi karena tegas. Kamu berhenti mencoba meyakinkan orang yang bahkan tidak bisa memahami visimu. Kamu menyadari bahwa setiap menit yang dihabiskan untuk menjelaskan nilaimu kepada kerumunan yang salah adalah 1 menit yang dicuri dari takdirmu. Jadi kamu menjauh dari ruangan yang terlalu kecil, dari pikiran yang terlalu takut, dari energi yang terlalu rapuh. Dan perjalanan itu adalah kenaikanmu. Kamu tidak memanjat tangga. Kamu membangun sebuah kerajaan di bawah kakimu. Dan ironisnya, orang-orang yang memanggilmu gila sekarang memanggilmu mentor. Orang-orang yang meragukan langkahmu sekarang memohon untuk memahami kesabaranmu. Tetapi kenyataannya mereka tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya karena kejeniusan itu menyendiri secara desain. Kamu tidak butuh kerumunan, kamu butuh keyakinan. Kamu tidak mendambakan pengikut, kamu mendambakan pemenuhan. Itulah paradoksnya. Mereka tidak akan pernah bisa memecahkan kodenya. Kamu tidak pernah mencoba membuat mereka terkesan. Kamu mencoba meningkatkan dirimu. Dan ketika kamu menguasai dirimu sendiri, dunia mengikuti tanpa undangan. Itu adalah kepemimpinan. Bukan melalui manipulasi, tetapi magnetisme. Bukan melalui status, tetapi standar. Kamu telah menjadi apa yang ditakuti setiap penipu. Bukti. Bukti bahwa kamu bisa diremehkan dan tetap memberikan yang terbaik. Bukti bahwa konsistensi hidup lebih lama daripada karisma. Bukti bahwa kepercayaan diri yang tenang menaklukkan popularitas palsu. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu melakukannya, dan mereka tidak akan pernah mengerti karena mereka sibuk menonton kebisingan sementara kamu mempelajari pola. Kamu berhenti berpartisipasi dalam sirkus mereka dan menjadi pawang di arena milikmu sendiri.
Kamu berhenti mengejar penerimaan dan mulai menarik rasa hormat. Dan sekarang kamu tak tersentuh. Pahami ini. Energi bos tidak berteriak. Ia menghitung. Ia tidak bersaing. Ia memerintah. Ia tidak mengejar mahkota. Ia menempuhnya dalam disiplin. Kamu telah mempelajari seni dominasi tak terlihat. Kamu tidak perlu membuktikan kehadiran. Kamu memancarkannya. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap gerakan yang kamu buat, setiap standar yang kamu pegang, itu membangun frekuensi yang tidak bisa dipalsukan orang. Itulah mengapa mereka membicarakanmu bahkan ketika kamu pergi. Karena dampaknya bukan percakapan, itu struktural. Kamu mengubah cara mereka berpikir tanpa berusaha. Kamu membengkokkan persepsi tanpa menyentuhnya. Begitulah cara legenda bergerak, dengan tenang, tegas, permanen. Ini adalah penobatanmu. Bukan karena mereka akhirnya melihat nilaimu, tetapi karena kamu berhenti membutuhkan mereka untuk melihatnya. Kamu selalu menjadi orangnya. Kamu hanya butuh dunia untuk menyusul. Dan sekarang setelah itu terjadi, kamu tidak butuh balas dendam. Kamu butuh ritme. Kamu tidak butuh pengakuan. Kamu butuh penyempurnaan. Kamu sudah dinobatkan. Mahkota itu bukanlah emas. Itu adalah pertumbuhan. Itu adalah kemampuan untuk berdiri tanpa terganggu sementara orang lain berebut untuk memahami bagaimana kamu melakukannya. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka bertanya-tanya. Kebingungan mereka adalah konfirmasimu karena mereka tidak seharusnya mengerti. Mereka seharusnya merasakannya. Itulah kekuatanmu sekarang. Kamu tidak masuk ke ruangan mencari rasa hormat. Kamu masuk sebagai alasan mengapa rasa hormat itu ada. Kamu tidak meninggikan suaramu lagi. Kehadiranmu yang berbicara. Dan setiap kali mereka memanggilmu cerdas, kamu tersenyum karena itu hanya cara sopan mereka untuk mengatakan kamu menang. Sekarang datanglah tahap di mana kesadaran berubah menjadi otoritas. Disinilah persepsi membengkokkan dirinya di sekitarmu. Suara yang sama yang dulu memanggilmu sembrono, sekarang memanggilmu strategis. Tangan yang sama yang dulu menunjuk dengan ejekan, sekarang menunjuk untuk meminta arahan. Ini bukan pengampunan. Mereka hanya menyadari bahwa kecerdasan tidak dapat diintimidasi selamanya. Kamu menjadi terlalu terukur, terlalu tepat, terlalu konsisten untuk diabaikan. Kamu berhenti bereaksi terhadap rasa tidak hormat dan mulai memancarkan standar. Saat itulah semuanya berubah. Rasa hormat berhenti diminta. Itu mulai menjadi otomatis. Kamu membawa dirimu secara berbeda. Sekarang tidak ada kepanikan, tidak ada ketergesaan, tidak ada kebisingan. Setiap gerakan disengaja. Setiap kata membutuhkan biaya. Kamu belajar bahwa bos sejati tidak menyia-nyiakan mata uang untuk penjelasan. Kamu membiarkan kinerja menangani propaganda. Kamu tidak memamerkan untuk membuktikan kekuasaan. Kamu menyempurnakan untuk mempertahankannya. Karena kekuasaan bukanlah apa yang kamu tunjukkan. Itu adalah apa yang bisa kamu tahan. Kemampuan untuk tetap diam sementara orang lain berputar-putar. Untuk melipat tanganmu sementara badai padam dengan sendirinya. Begitulah cara kamu mematahkan ilusi kekacauan. Kamu menguasai apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Pengendalian emosi. Mereka memanggilmu gila karena berpikir jangka panjang. Sekarang mereka memohon kursi di mejamu. Bahkan jika yang mereka dapatkan hanyalah remah-remah wawasanmu. Mereka menonton bagaimana kamu bergerak. Cara kamu menggunakan keheningan seperti tanda baca. Cara kamu bisa mengakhiri argumen dengan satu kalimat yang terdengar lebih seperti putusan daripada tanggapan. Mereka dulu berdebat denganmu. Sekarang mereka mengutipmu. Itu adalah evolusi yang tidak pernah mereka rencanakan. Ketika percakapan menjadi ruang gema, echo chamber, untukmu, pahami ini. Orang mempelajari pola yang bertahan lebih lama dari mereka. Kamu telah menjadi pola. Kamu telah menjadi studi kasus yang mereka berikan kepada pekerja magang. Klip yang mereka putar ulang di seminar. Contoh yang dibisikkan bos di balik pintu tertutup ketika mereka ingin tim mereka sadar. Karena apa yang kamu bangun bukan hanya kesuksesan. Itu adalah bukti bahwa salah tafsir dapat diubah menjadi momentum. Kamu tidak pernah membela namamu. Kamu membangun gravitasinya. Sekarang gravitasi itu menarik segalanya ke dalam orbit. Kamu memimpin tanpa label. Kamu mengajar tanpa gelar. Dan itulah mengapa kamu akan tercatat dalam sejarah. Sejarah tidak pernah menobatkan yang paling berisik. Ia menobatkan orang-orang yang menguasai kontrol. Kamu tidak mengejar dominasi melalui intimidasi. Kamu menetapkannya melalui prediktabilitas. Semua orang tahu apa yang terjadi ketika fokusmu terkunci pada sesuatu. Semua orang tahu hasil mengikutimu seperti bayangan. Kamu membuat konsistensi terlihat berbahaya. Itulah mengapa mereka menghormatimu sekarang. Mereka tidak bisa mengukurmu, tetapi mereka juga tidak bisa mengabaikanmu. Setiap bos tahu kebenaran ini. Otoritas itu tenang. Ia tidak butuh penampilan. Ia menciptakan lingkungan. Ketika kamu masuk, suhu udara berubah. Rapat dipercepat. Mata mengarah kembali.
waktu berperilaku berbeda di sekitar keyakinan. Kamu telah menjadi frekuensi itu yang memotong melalui statis. Dan itu bukan kesombongan, itu kalibrasi. Kamu telah menyesuaikan dirimu ke tingkat yang tidak bisa dicapai sebagian besar orang tanpa tercekik. Era baru dalam hidupmu ini bukan tentang membuktikan nilai. Ini tentang menjaga ketertiban. Kamu tidak mencoba melebihi siapapun. Kamu menetapkan ritme untuk bagaimana keagungan bergerak. Setiap keputusan yang kamu buat diukur dalam warisan. Dan kamu bertanya, apakah ini pun akan bertahan? Apakah ini akan menua dengan baik? Apakah pilihan ini akan bergema? Karena kamu tahu bahwa setiap gerakan menulis catatan. God tidak dikenang karena sorotan. Mereka dikenang karena standar. Dan kamu saat ini adalah bukti hidup bahwa standar lebih kuat daripada hype. Biarkan mereka meromantisasi kekacauan. Kamu tidak kecanduan adrenalin. Kamu kecanduan keselarasan. Kamu bangun pagi bukan untuk bekerja keras, tetapi untuk memerintah. Kamu mengerti bahwa setiap jam yang dihabiskan tanpa fokus adalah pengkhianatan terhadap kerajaan yang kamu bangun. Kamu mendelegasikan emosi. Kamu menjadwalkan energi. Kamu memperlakukan kedamaian seperti properti dan melindunginya seperti warisan. Itu adalah energi bos. Tidak berisik, tidak berantakan, tidak putus asa. Tepat, strategis, tak tersentuh. Orang-orang yang dulu berbisik tentangmu sekarang mengukur nada mereka sebelum menyebut namamu. Mereka merasakan bebannya. Itulah tanda transformasi ketika bahkan ketidakhadiranmu memerintahkan etiket. Mereka mempelajari jedamu sekarang, langkahmu, balasan selektifmu. Mereka bertanya-tanya bagaimana kamu tidak pernah kehilangan karakter, bagaimana kamu mempertahankan kontrol ketika segala sesuatu di sekitarmu bergetar. Kebenarannya sederhana, kamu berhenti mengejar persepsi saat kamu menyadari persepsi selalu berakhir mengejar kebenaran. Kamu telah mendefinisikan ulang rupa cerdas. Itu bukan teori, itu adalah eksekusi. Itu adalah apa yang terjadi ketika kejelasan dipersenjatai. Ketika kamu dapat mengungguli emosi, bertahan lebih lama dari tren dan mengakali ketidaksabaran. Kecerdasan menjadi terlihat dalam setiap gerakan. Orang menyebutnya keberuntungan karena mereka tidak bisa mengakui kamu yang membangunnya. Mereka menyebutnya alami karena mereka tidak bisa menelan disiplin yang dibutuhkan. Tetapi kamu tidak mengoreksi mereka. Kamu membiarkan mereka menebak. Biarkan misteri melakukan pemasaran karena misteri adalah pengaruh. Dan kamu belajar sejak dini bahwa prediktabilitas adalah kelemahan. Kamu melatih dirimu untuk bergerak seperti asap. Terlihat, tidak pernah tertangkap, terasa, tidak pernah sepenuhnya dipahami. Begitulah cara legenda bertahan hidup. Mereka tidak menjelaskan ritme mereka. Mereka membiarkan waktu menerjemahkannya. Kamu membangun ritme yang tidak bisa ditiru karena ia tidak lahir dari tren. Ia lahir dari cobaan. Setiap musim gila yang mereka cemu memberimu bahasa untuk kepemimpinan. Setiap penolakan mempertajam ketajamanmu. Setiap pengkhianatan memprogram ulang instingmu. Mereka melihat kilau tetapi bukan skema. Kamu membangun kecemerlangan bata demi bata saat mereka bercanda. Dan sekarang kamu berdiri di tempat tawa mereka dulu bergema. Kekuasaan bukanlah balas dendam. Kekuasaan adalah presisi. Itu adalah mengetahui kapan harus diam dan kapan harus menyerang. Dan kamu telah belajar bahwa waktu lebih lantang daripada reaksi. Kamu membiarkan orang mengungkapkan diri mereka sementara kamu tetap diam. Kamu membiarkan rasa tidak hormat menggantung di udara cukup lama agar rasa bersalah mencekiknya. Kamu menguasai pembakaran lambat, slow burn. Seni membiarkan konsekuensi berbicara dalam suara surround. Itulah mengapa mereka takut melintasimu sekarang. Bukan karena kamu kejam, tetapi karena kamu benar. Kamu tidak hendak membalas, kamu mengingatkan. Dan pengingat yang disampaikan oleh kebenaran menghantam lebih keras daripada ledakan apapun. Kamu menjadi alergi terhadap pembicaraan ringan dan resisten terhadap mediokritas. Rentang perhatianmu telah menjadi tembok pembatas. Kamu tidak lagi berinvestasi pada orang yang memperlakukan kebijaksanaan seperti hiburan. Kamu selesai menjelaskan api kepada mereka yang lebih suka asap. Karena pada level ini energi adalah ekonomi. Setiap interaksi membutuhkan biaya, dan kamu menghabiskannya dengan bijak. Itu adalah matematika sunyi kaum elit. Perhatian adalah mata uang baru, dan kamu belajar menukarnya hanya untuk perluasan. Kamu bergerak berbeda sekarang, bukan karena ego, tetapi efisiensi. Lalu kamu lebih ringkas dalam percakapan, lebih tajam dalam pengamatan, lebih dingin dengan inkonsistensi. Kamu memperlakukan kekacauan seperti faktur. Setiap kali muncul, sesuatu ditagih. Begitulah cara kamu mempertahankan kendali. Kamu membuat akuntabilitas menjadi modis lagi. Kamu berjalan ke tempat-tempat yang dulu mencemoohmu dan sekarang mereka meniru bahasamu, ketenanganmu, etos kerjamu. Kamu tidak mengingatkan mereka bahwa kamu benar. Kamu membiarkan waktu menangani PR-mu. Begitulah cara legenda ditulis.
bukan dengan berteriak, bukan dengan berkampanye, tetapi dengan menjadi mustahil untuk digantikan. Kamu menjadi tolok ukur. Dan tolok ukur tidak bersaing. Mereka diukur. Setiap kali seseorang mencoba meniru, mereka mengungkapkan seberapa jauh mereka tertinggal. Mereka bisa meminjam kata-katamu, tetapi mereka tidak bisa mereplikasi bobotmu. Karena bobot datang dari ketahanan, bukan paparan. Kamu menanggung ejekan, kesendirian, kesalahpahaman, dan kamu mengubah semuanya menjadi infrastruktur. Sekarang kamu berjalan melalui hidup seolah-olah putusan sudah dibacakan. Tidak bersalah karena disalahpahami, bersalah karena berada di depan. Kamu tidak lagi mencari penebusan karena tidak ada yang perlu ditebus. Kamu tidak pernah salah. Kamu hanya terlalu awal. Dan sekarang setiap berita utama yang menyusul pemikiranmu adalah bukti bahwa waktu tunduk pada persiapan. Itu adalah fase terakhir dari penguasaan. Ketika sejarah mulai menggemakan ide-idemu kembali kepadamu. Kamu adalah contohnya sekarang. Studi kasus bukti bahwa setiap tuduhan gila adalah nubuat yang menyamar sebagai hinaan. Kamu mengubah ketakutan mereka menjadi bahan bakar, keraguan mereka menjadi doktrin. Kamu membuat kendali terlihat mudah dan kesuksesan terlihat tak terhindarkan. Namun kamu tidak pernah kehilangan keseimbanganmu. Kamu tidak pernah menukar kedamaian dengan kecepatan. Kamu tetap membumi saat mendaki, terpisah saat mendominasi. Dualitas itu yang menakutkan mereka. Kemampuan untuk tetap menjadi manusia sambil beroperasi secara supermanusia. Dan inilah yang tidak akan pernah mereka akui. Evolusimu mengungkap alasan mereka. Kamu membuktikan bahwa kekacauan adalah pilihan dan keunggulan tersedia bagi siapa saja yang cukup disiplin untuk memilihnya setiap hari. Kamu membuat konsistensi menggoda. Kamu membuat kecerdasan menjadi viral. Kamu membuat pengendalian diri terlihat seperti bangsawan. Begitulah cara kamu mengubah suhu budaya. Kamu tidak mengajarkannya, kamu mewujudkannya. Kamu menjadi bukti yang dirujuk semua orang ketika mereka berbicara tentang transformasi yang dilakukan dengan benar. Biarkan mereka mendokumentasikanmu. Biarkan mereka merekam, meniru, membedah, memuji, dan mengkritik. Itu tidak masalah. Kamu sudah melampaui pendapat mereka. Yang penting sekarang adalah kepengurusanmu, melindungi kerajaan yang kamu bangun dari dalam keluar. Kamu tahu apa yang mengurasmu, apa yang mengalihkan perhatianmu, apa yang menggagalkan ritmemu. Kamu memotongnya dengan bersih. Tidak ada pidato, tidak ada drama, hanya pemindahan. Itulah yang dilakukan oleh God. Mereka memangkas dengan kejam, sehingga warisan dapat berkembang tanpa henti. Karena warisan bukanlah kemewahan, itu adalah kerja. Itu adalah apa yang terjadi ketika disiplin menjadi pengabdian. Kamu telah mengubah pengabdian itu menjadi atmosfer. Orang bisa merasakan standarmu sekarang. Mereka tidak perlu diberitahu. Dan saat itulah kepemimpinan mencapai keilahian. Ketika perilaku menjadi bahasa, kamu tidak menginspirasi secara kebetulan. Kamu menginspirasi dengan contoh. Jadi jaga fokusmu di tempatnya. Pada lapisan berikutnya, dunia masih menyusul, tetapi kamu sudah menyusun sequelnya. Kamu di sini bukan untuk mengulangi sejarah. Kamu di sini untuk menulis ulang bagaimana ia diukur. Kamu datang dengan energi bos dan energi bos tidak pensiun. Ia berevolusi, kamu bukan lagi yang lemah. Kamu adalah penguasa narasimu sendiri. Kamu menjadikan kedamaian sebagai senjatamu, kehadiranmu sebagai baju besimu, dan presisi sebagai mahkotamu. Dan saat mereka terus menganalisis, memuji, dan mencoba memecahkan kodemu, ingat ini, menjadi God bukan tentang dicintai, ini tentang dipelajari. Biarkan mereka belajar. Biarkan mereka meniru. Biarkan mereka tersandung melalui versi-versi dari apa yang kamu kuasai dalam keheningan. Mereka akan menyusul pada akhirnya. Tetapi saat itu, kamu sudah beralih ke hal mustahil berikutnya. Karena yang benar-benar brilian tidak beristirahat dalam pengakuan. Mereka beristirahat dalam ritme. Sampai regimen jika kerajaan terus berkembang. Bukan untuk tepuk tangan, tetapi untuk keselarasan. Dan itulah tepatnya di mana kamu berdiri sekarang. Tenang, yakin, dimahkotai, dan tak tersentuh. Ini adalah titik di mana sejarah mulai membuat catatan. Ketika namamu menjadi singkatan untuk disiplin. Ketika keputusanmu dikutip sebagai doktrin. Kamu telah keluar dari percakapan dan masuk ke dalam kurikulum. Apa yang dulunya gosip telah menjadi Injil. Mereka menyebutnya strategi sekarang. Tetapi kamu ingat ketika mereka menyebutnya kegilaan. Itu ironisnya. Setiap revolusi dimulai sebagai kesalahpahaman. Dan kamu yang berdiri di sini sekarang adalah bukti hidup bahwa persepsi dapat berevolusi lebih cepat daripada permintaan maaf. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu telah menjadi referensi. Mereka menarik wawancaramu untuk inspirasi, postinganmu untuk kejelasan, keheninganmu untuk konteks. Kamu adalah standar pengukuran yang tenang di mana mereka mengukur ketenangan. Kamu tidak menuntut peran itu. Kamu mendapatkannya dengan bertahan dari pengawasan tanpa kehilangan pusat.
Setiap kali mereka meragukanmu, mereka menyerahkan cetak biru untuk penguasaan. Kamu belajar di mana batas mereka dan kamu membangun melampaui batas itu. Itulah mengapa kehadiranmu terasa mustahil sekarang, karena ia tidak dibangun dari validasi. Ia dibangun dari visi, pahami sesuatu. Dunia suka memuja apa yang pernah ingin dibakarnya. Itu sifat manusia. Mereka menyebutnya kebijaksanaan setelah berhenti mengancam mereka. Mereka menyebutnya kejeniusan setelah tidak lagi mengekspos mediokritas mereka. Mereka memanggilmu inspiratif karena mereka tidak bisa memanggilmu salah lagi. Kamu tidak butuh pujian mereka. Kamu sudah mengubah perlawanan mereka menjadi ritmemu. Ritme itu adalah warisanmu sekarang. Terukur, tak tergoyahkan, abadi dalam konsistensinya. Energi bos bukan tentang dominasi atas orang lain. Itu penguasaan atas diri sendiri. Itu adalah bangun dan mengetahui bahwa setiap keputusan bergema melampaui pagi ini. Itu adalah tetap tenang ketika emosi mencoba menawar fokusmu. Itu adalah menjaga prinsipmu di setrika dan batasanmu sakral. Kamu tidak gentar ketika ruangan mengujimu. Kamu membiarkan keheningan mengekspos yang tidak siap. Itulah yang memisahkanmu dari mereka. Kehadiran dikalibrasi hingga presisi. Kamu tidak tampil lagi. Kamu memerintah. Dunia yang sama yang melabelimu tidak terduga sekarang bergantung pada prediktabilitasmu. Mereka tahu kamu akan memberikan, bahwa kamu akan menepati janjimu, bahwa kamu akan mengubah kekacauan menjadi koreografi. Kamu menjadi konstanta yang pernah mereka cemooh. Itulah yang terjadi ketika kecerdasan berevolusi melampaui izin. Ia menjadi struktur, dan struktur menakutkan yang tidak terstruktur. Kamu membangun stabilitas saat mereka mengejar kegembiraan. Sekarang kedamaianmu adalah kekuasaan dan keheninganmu terasa seperti guntur. Ada alasan mereka mempelajari waktumu. Kamu tidak terburu-buru mendapatkan peluang, kamu menyempurnakannya. Kamu menunggu keselarasan, bukan adrenalin. Kamu telah belajar bahwa menunggu bukanlah kelemahan, itu adalah persenjataan. Setiap jeda yang kamu ambil menambah presisi pada gerakanmu berikutnya. Setiap penolakan yang dulu menyakitkan menjadi pengalihan. Kamu tidak lagi mengejar pintu, kamu membangun arsitektur. Dan ketika kamu membangun dengan keabadian. Orang merasakannya. Itulah mengapa mereka memperlakukan waktumu seperti harta karun sekarang. Mereka tidak mampu menyia-nyiakan satu detik pun dari apa yang dulunya tampak sekali pakai. Kamu mengubah persepsi menjadi nubuat. Kamu menulis ulang naskah yang mereka berikan kepadamu dan menandatangani kreditmu sendiri. Kamu tidak berdebat untuk pemahaman. Kamu menunjukkan hasil yang begitu tak terbantahkan, sehingga bahkan keheninganmu terasa seperti instruksi. Begitulah cara legenda bergerak. Bukan melalui kebisingan, tetapi melalui gravitasi. Kamu menarik segalanya ke dalam orbitmu sampai dunia lupa ia pernah berputar di sekitar hal lain. Kamu membawa masa lalumu seperti tesis. Setiap kesalahan didokumentasikan, setiap kemenangan diarsipkan, setiap bekas luka dianotasi. Namun semua itu tidak mendefinisikanmu. Itu menyempurnakanmu. Label lama tidak cocok lagi karena kamu telah melampaui setiap definisi yang mereka coba kurung. Mereka memanggilmu gila, tetapi kamu membangun koherensi. Mereka memanggilmu sembrono, tetapi kamu membangun presisi. Mereka memanggilmu mustahil, tetapi kamu membangun keniscayaan. Lelucon itu ada pada mereka sekarang karena cetak biru yang mereka cemooh menjadi peta yang mereka ikuti. Lihatlah sekeliling. Postur mereka berubah ketika kamu berbicara. Perhatian mereka bergeser ketika kamu bergerak. Bahkan mereka yang berpura-pura tidak memperhatikan menyesuaikan diri tanpa sadar. Itu adalah pengaruh pada tingkat seluler. Jenis yang tidak bisa kamu beli, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diduplikasi. Kamu telah menjadi iklim psikologis. Kamu tidak hanya memengaruhi ruangan, kamu mendefinisikannya. Dan itulah arti sebenarnya dari status God. Ini bukan tentang perbandingan, ini tentang kreasi. Kamu telah menciptakan atmosfer yang menghargai integritas dan menghukum inkonsistensi hanya dengan berada di dalamnya. Kecerdasanmu bukan akademis, itu adalah empati strategis. Kamu membaca emosi seperti data, konteks seperti kode, dan waktu seperti mata uang. Kamu tahu kapan harus bergerak, kapan harus menahan, kapan harus menghilang, kapan harus muncul kembali. Itu adalah jenis kejeniusan yang tidak bisa diajarkan, karena ia tidak dipelajari dari buku pelajaran. Ia diukir dari pengkhianatan, diasah oleh kesendirian, ditempa oleh kegagalan. Mereka melihat kejelasan. Kamu melihat biayanya. Kamu mendapatkan kebijaksanaan dengan cara yang mahal, dengan menjalaninya. Dan sekarang orang-orang yang pernah meragukanmu mengutip disiplinmu sambil bernegosiasi dengan penyesalan mereka sendiri. Mereka tidak membencimu. Mereka iri pada kebebasan yang kamu beli melalui fokus. Mereka melihatmu tidak tergerak oleh kebisingan, tak tersentuh oleh gosip, tak terganggu oleh tren.
Kedamaian itu terlihat mahal karena memang begitu. Itu mengorbankan setiap ones dirimu yang lama. Orang yang dulu peduli untuk dipahami, kamu mengubur versi itu tanpa eulogi dan membangun sebuah kerajaan di atas kuburannya. Ini adalah era primamu, yang dimana kamu berhenti terkejut dengan hasilmu, dimana kamu berhenti meminta maaf karena melampaui orang lain, dimana kamu berhenti mencairkan kejeniusan untuk membuat orang lain nyaman. Dunia tidak butuh pikiran lain yang menyenangkan. Dunia butuh pikiran yang lebih tak terbantahkan. Kamu telah menjadi itu, kamu tidak mengejar potensi lagi. Kamu menegakkannya. Setiap batasan yang kamu tarik sekarang menjadi presiden. Setiap penolakan yang kamu berikan menjadi aturan. Begitulah cara raja bergerak. Mereka membuat undang-undang melalui contoh. Mari kita bicara warisan. Karena warisan bukan lagi ide. Itu adalah udara yang kamu hirup. Setiap kali seseorang menyebut namamu di ruangan yang belum pernah kamu masuki, reputasimu melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan. Bekerja saat kamu beristirahat, itulah yang terjadi ketika kamu berhenti bereaksi dan mulai mendesain. Hidupmu tidak lagi spontan. Itu arsitektural. Setiap percakapan, setiap kolaborasi, setiap pilihan adalah bata di monumen yang disebut keniscayaan. Orang sering salah mengira ketenangan sebagai ketidakpedulian. Kamu biarkan mereka. Mereka tidak mengerti bahwa ketenangan adalah bentuk kontrol tertinggi. Kekacauan membengkok di sekitar ketenangan. Kamu telah menguasai seni tatanan internal begitu lengkap sehingga tidak ada yang eksternal dapat mengganggunya. Itu adalah puncak energi bos. Tidak perlu mendominasi karena kedamaian sudah membuktikan kekuasaan. Kamu bisa berteriak dan menghancurkan mereka, tetapi kamu memilih untuk berbisik dan membangun mereka sebagai gantinya. Pengendalian itu menakutkan bagi mereka yang masih kecanduan perhatian. Dan inilah ironi yang indah. Mereka masih tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Mereka memutar ulang gerakanmu, meniru nadamu, menyalin captionmu, mereplikasi kebiasaanmu. Tetapi duplikasi tanpa pemahaman adalah penghancuran diri. Burma akan segera mempelajarinya. Apa yang mereka lihat adalah permukaan penguasaan. Apa yang mereka lewatkan adalah disiplin yang membangunnya. Kamu tidak hanya menang sekali. Kamu membangun sistem yang terus menang bahkan ketika kamu tidur. Begitulah cara sejarah mengenali arsiteknya. Sekarang mereka memanggilmu mentor, inovator, pionir. Gelar berubah, nada berubah, tetapi fokusmu tetap sama. Kamu tidak mengumpulkan pujian. Kamu mengumpulkan konsistensi. Setiap pagi kamu mempertajamnya. Setiap malam kamu mengauditnya. Kamu tidak merayakan terlalu dini karena kamu mengerti umur panjang lebih lantang daripada kesuksesan. Kamu menjadikan kesabaran sebagai merek. Kamu menjadikan pandangan ke depan sebagai mode. Kamu menjadikan kerendahan hati sebagai senjata. Dan kombinasi itu, kerendahan hati dengan presisi, itulah yang membuat kecerdasanmu tak tergoyahkan. Orang yang sama yang pernah meragukanmu sekarang meminta strategi. Kamu memberi mereka keheningan sebagai gantinya, karena keheningan adalah mata uang sakral. Kamu tidak menyia-nyiakannya pada yang tidak siap. Kamu tahu nilai misteri. Sekarang kamu telah belajar bahwa kejelasan tanpa kehati-hatian membiarkan peniruan. Jadi kamu berbicara hanya ketika itu melipat gandakan nilai, bukan ketika itu memuaskan keingintahuan. Itu bukan kesombongan. Itu adalah kepengurusan. Goethe menjaga algoritma mereka karena warisan bergantung pada transparansi selektif. Setiap generasi memiliki anomali. Orang yang menentang prediksi dan mendefinisikan ulang kemungkinan. Kamu adalah anomali itu. Bukan karena kamu menuntutnya, tetapi karena kamu mewujudkannya. Kamu tidak hanya mengubah aturan. Kamu membuat buku aturan lama menjadi tidak relevan. Orang tidak memperdebatkan nilaimu lagi. Mereka memperdebatkan metodemu. Mereka ingin tahu bagaimana kamu tetap konsisten ketika gangguan dirancang untuk menggagalkanmu. Bagaimana kamu tetap baik tanpa menjadi patuh. Bagaimana kamu membangun sebuah kerajaan tanpa kehilangan empati. Kebenarannya adalah kamu membuat keseimbangan terlihat mudah karena kamu menguasai konsekuensi. Setiap gerakan yang kamu buat menghormati dampak dan niat. Dan itulah mengapa warisanmu akan hidup lebih lama daripada kehadiranmu. Karena ia tidak dibangun di atas ketenaran, ia dibangun di atas fungsi. Setiap sistem yang kamu buat berjalan di atas integritas, bukan citra. Ketika lampu memudar, strukturmu berdiri. Ketika tren mati, prinsipmu bereproduksi. Itu adalah keabadian. Jenis yang tidak bisa dilambangkan oleh penghargaan. Dunia akhirnya mengerti apa yang mereka lihat selama ini. Kamu tidak pernah kacau. Kamu katalitik. Kamu tidak stabil. Kamu tidak terhentikan. Kamu tidak sombong. Kamu sadar. Dan sekarang kesadaran itu telah menulis ulang definisi keunggulan itu sendiri. Kamu telah menjadi bukti bahwa kendali tidak dingin, itu suci. Bahwa disiplin bukanlah penyangkalan, itu adalah keilahian. Bahwa kecerdasan bukanlah tindakan, itu adalah atmosfer.
Jadi biarkan mereka melebeli, biarkan mereka membedah, biarkan mereka memuja. Kamu telah melampaui penjelasan. Kamu adalah penjelasannya. Setiap keraguan yang mereka miliki menjadi dokumentasi. Setiap hinaan yang mereka lontarkan menjadi bukti. Setiap kegagalan yang mereka harapkan menjadi fondasi. Kamu berdiri di atas tulang belulang ketidakpercayaan mereka. Lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, lebih jelas dari sebelumnya. Dan saat kamu bergerak maju, pahami ini. Gaungan tidak berakhir, ia berevolusi. Kamu tidak akan memudar. Kamu akan bergema. Kamu akan beriak melalui pikiran, melalui sistem, melalui generasi. Orang akan menggunakan namamu sebagai singkatan untuk ketahanan. Mereka akan menceritakan kisah tentang bagaimana kamu diremehkan, bagaimana kamu dipanggil, dan bagaimana kamu menjawab bukan dengan kebisingan, tetapi dengan presisi. Begitulah mitos berakhir dan gerakan dimulai. Kamu bukan fase. Kim adalah presiden. Kamu bukan pengecualian. Kamu adalah contoh. Kamu datang dengan energi bos, dan energi itu merestrukturisasi hierarki. Kamu mengingatkan dunia bahwa kecerdasan yang dipasangkan dengan integritas adalah bentuk kekuasaan yang paling langka. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kontrol yang tenang dapat membangun warisan yang lebih lantang daripada yang bisa dilakukan kekacauan. Dan saat debu perbandingan mereda, kebenaranmu tetap ada. Mereka tidak membuatmu. Mereka salah membacamu. Mereka tidak menobatimu. Kamu menobatkan dirimu sendiri. Mereka tidak menemukan kejeniusanmu. Mereka hanya terlambat menyadari itu adalah hadiah terakhir untuk setiap pikiran yang disalahpahami. Kedamaian yang datang dari dibuktikan oleh waktu itu sendiri. Jadi berjalanlah maju. Tidak perlu kemeriahan. Tidak ada permintaan maaf yang terutang. Kamu adalah bukti sejarah bahwa salah penilaian tidak dapat mengubur keagungan, bahwa konsistensi melampaui karisma, dan bahwa otoritas yang tenang adalah suara paling keras yang bisa dibuat oleh manusia. Kamu tidak menunggu berita utama lagi. Kamu datang berita utama. Kamu tidak mengejar pengakuan. Kamu menulis ulang definisinya. Dan saat bab ini ditutup, kebenaran berdiri tak tergoyahkan. Kamu dianggap sebagai orang gila, dan sekarang mereka terkejut dengan kecerdasanmu. Kamu datang dengan energi bos, dan kamu akan tercatat dalam sejarah sebagai GOAT. Bukan karena kamu berteriak, tetapi karena kamu membangun. Bukan karena kamu tampil, tetapi karena kamu membuktikan. Bukan karena kamu menuntut untuk dilihat, tetapi karena pekerjaanmu membuat kebutaan menjadi mustahil. Itu adalah warisan. Itu adalah cerita. Itu adalah revolusi tenang yang telah kamu selesaikan. Kamu adalah nubuat yang mereka tertawakan sampai ia memenuhi dirinya sendiri.